Di tanah yang ditores salju dan darah, seorang lelaki bangkit bukan untuk kemuliaan dunia, tetapi demi kehormatan Islam. Namanya Imam Syamil, musuh kekaisaran terbesar di Eropa, Rusia. Ini adalah kisah jihad sejati, 5 dekade perlawanan, 3 gelombang pemberontakan, dan satu nama yang terus digemakan dalam sejarah umat muslim di Kaukasus. Dengarkanlah, karena ini bukan sekedar sejarah. Ini adalah perjuangan, ini adalah darah, dan ini adalah takdir. Tanggal 20 Juni 1830, sambil menyaksikan pasukan Rusia membantai murid-muridnya di Kimri. Hari itu, ia selamat dari 27 luka tusukan. Ia bangkit bukan sebagai murid biasa, tapi sebagai pejuang Allah. Di setiap desa diajarkan tauhid. Di setiap gunung dibangun benteng keimanan. Tarekat Naksabandiyah menjadi tulang punggung perjuangan. Tanggal 25 Mei 1834, Syamil diangkat sebagai imam. Di tangan kanannya Al-Quran, di tangan kirinya pedang, dan di hatinya takwa. Rusia mulai menyerang dari berbagai penjuru, Vladikavkaz, Derben, bahkan dari Laut Kaspia. Tapi sambil mengubah perang, ia adalah Napoleon dari pegunungan. Ia muncul dari kabut, menyerang konvoi, lalu menghilang. Tanggal 17 Juli 1845, pertempuran Darko. Syamil jebak 1.500 tentara Jenderal Vorontsov. Hanya separuh kembali hidup. Sambil berdoa dan bertempur, mujahidin menjeritkan takbir yang mengguncang lembah. Tanggal 11 Maret 1848, Imam Syamil memindahkan ibu kota jihad ke Vedeno. Ia bukan hanya pemimpin militer, tapi juga wali yang dihormati. Di sana, hukum Islam ditegakkan, korupsi dihapus, pendidikan disebarkan. Vedeno menjadi kiblat perlawanan. Tanggal 27 November 1849, pasukan Rusia mencoba menyerbu Vedeno, tapi gagal. Mereka hanya menemukan mayat sendiri dan tanah yang membeku oleh jihad. Tsar Nicholas I tak lagi bersabar. Ia keluarkan dekret penaklukan total. Lebih dari 200.000 tentara mulai mengurung wilayah Kaukasus. Tanggal 3 Oktober 1850 hingga 28 Juni 1851, pertempuran besar terjadi di Argun, Shali, dan Vedeno. Tapi Imam Syamil tetap tak tertangkap. Tanggal 17 April 1852, pukul 5.15 pagi, serangan di Gergebil. 1.200 mujahid berhasil mengalahkan 3 batalion Rusia. Dunia terdiam.
Tapi harapan redup saat perang Crimea pecah. Kesultanan Utsmaniyah sibuk berperang di tempat lain. Imam Syamil hanya bisa menulis, "Di manakah dunia Islam?" Tanggal 4 Januari 1857, Imam Syamil dan pasukannya pindah ke Gunip, benteng terakhir di atas Gunung Curam. Logistik tipis, hati tetap tegar. (15 Maret hingga 20 Agustus 1859), Rusia mengepung dari 5 penjuru. Ribuan tentara mengepung Gunip, tapi Syamil menolak menyerah. 10 Agustus 1859, Imam menulis surat terakhir pada putranya di Mekah. "Jika aku gugur, katakan pada dunia, kami mempertahankan kehormatan." (25 Agustus 1859, jam 10.15 pagi, Imam Syamil turun dari puncak, menyerahkan diri untuk selamatkan rakyat. Tapi kehormatan tak pernah ia serahkan. (2 September 1859), Tsar menyambut Syamil dengan hormat. Bahkan musuh mengakui, "Andai kami punya 10 jenderal sepertimu, kami bisa taklukkan dunia." (4 Februari 1871), Imam Syamil wafat di Madinah, dimakamkan di Jannatul Baqi bersama sahabat Nabi. Inilah jihad yang tak lekang oleh zaman. Imam Syamil bukan sekedar nama, ia adalah cahaya. Bukan hanya pemimpin, tapi teladan. Di tanah salju dan darah, ia ukir sejarah yang abadi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menikmati kisah sejarah yang mendalam dan penuh makna, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.